Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami adalah kelompok 3, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Saya Norma Farida Aryani dari SDN Bencong 2, Kecamatan Kepung, dan teman saya Dia Sisworini dari SDN Jabon 2, Kecamatan Banyakan, dan teman saya Deni Lestari dari SDN Wonorejo 3, Kecamatan Punju. Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Bu Norma. Bu Deni nanti akan ya harusnya. Iya, betul Bu. Saya bicarakan, boleh Bu? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu ya, dan saya nilai sesuai dengan topik kemudian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga akan saya dengarkan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan kepada coaching. Satu lagi, jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Namun sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Bu Deni. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya Bu, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau dosen, kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan di antara yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 kompetensi spesifik yang ingin Bu Deni kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, sekarang kira-kira Bu Deni ya, indikator ketercapaian dari kedua kompetensi tersebut apa ya? Baik Bu, jadi indikator ketercapaian dari yang lebih spesifik tadi yaitu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, jadi indikator yang akan dicapai, yang ingin dicapai oleh Bu Deni adalah pada saat coaching mampu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Seperti itu? Iya Bu, betul. Baik. Terima kasih Bu Deni atas waktunya. Dan setelah ini silakan melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apa-apa. Oh iya, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya Bu Norma, siap. Baik, sekarang
Monggo silakan melakukan proses selanjutnya. Oke, Bu Norma, baik. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Deni. Ye. Bagaimana kabar hari ini Bu Tia? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Oke, terima kasih. Bu Tia, hari ini rencananya kita akan berbincang-bincang tentang apa, nggih? Begini Bu, saya itu kan tahun ajaran baru ini pindah kelas Bu, dari kelas 4 dengan kurikulum Merdeka, kemudian saya pindah ke kelas 6, kurikulumnya 2013. Masalah yang saya hadapi itu murid-muridnya Bu. Saya kok bingung sama murid-murid ini. Sepertinya mereka eh, berkelompok gitu loh Bu, seperti ngegeng-ngegeng gitu loh. Bingung saya. Bu Tia tadi mengatakan bingung, nggih. Iya, Bingung karena muridnya ngegeng, nggih, iya, berkelompok-berkelompok. iya, Dia bisa mengatakan seperti itu, mungkin ada alasannya kenapa kok bisa berkelompok. iya Bu. Jadi anak-anak itu kan kelas 6 mungkin saya baru kenal ya Bu. 100% baru kenal karena saya kan mutasi ke sini baru kali ini, kemudian saya ngajar di kelas 6, muridnya baru. Saya kaget Bu, jadi mereka itu berkelompok, ada beberapa anak yang nggak ditemenin kayak gitu. Kan saya kasihan, ketika saya bilangnya ayo sama temennya main bersama, itu nggak respon, nggak ngefek gitu loh Bu. Saya kan nggak nyaman ngajarnya, anak-anak juga mungkin merasa nggak nyaman, pasti nggak nyaman untuk belajar seperti itu. Berarti Bu Tia mengatakan tidak nyaman nggih untuk belajarnya. Iya, iya. Nah, kira-kira apa yang membuat mungkin Bu Tia itu merasa tidak nyaman atau mungkin kenapa anak-anak melakukan hal seperti itu? Iya, saya juga bingung Bu, kenapa ya? Jadi itu gini, ceritanya tuh ada satu anak itu nggak ditemenin. Dia itu nyendiri gitu terus Bu. Sampai dia pernah cerita sama saya, Bu saya pengen mondok aja. Loh lah kenapa mondok? Nggak apa-apa Bu, saya pengen mondok. Tapi saya tahu mereka itu nggak pernah mainan sama si Apma, namanya Apma. Apma ini. Jadi itu satu anak, murid saya itu 25 Bu. Banyak sekali kan 25. Biasanya saya 10, 15, sekarang 25. Nah, Akma ini nggak ditemani, jadi satu kelompok laki-laki itu bergerombol gitu, main ke sana kemari, tapi nggak nemenin si ini. Kemudian yang putri juga gitu Bu, jadi anak yang aktif, yang banyak ngomong, sama yang pendiam itu beda. Dia itu berjauhan, nggak bisa menyatu gitu loh Bu. Jadi saya kan untuk mengajar juga bergerombol ke sana, satunya duduknya berkelompok ke sini, nggak mau gabung gitu Bu. Ketika disuruh gabung, mereka nggak mau Bu, di sini aja gitu. Seperti itu Bu. Jadi saya kan ya nggak nyaman. Jadi saya itu inginnya mereka itu akur, biar semua belajar dengan baik, gurunya juga enak ngajarnya gitu. Seperti itu Bu. Mungkin kalau melihat kondisi seperti itu nggih Bu Tia, Iya, bahwa anak-anak itu bergerombol ke sini, ke sana, berarti kan juga Bu Tia harus bingung nggih, bingung untuk iya, menempatkan iya berganti Bu. posisi nggih, berganti posisi. Lah, Oke. kira-kira Bu Tia mungkin punya strategi atau langkah apa nggih supaya anak-anak itu tidak bergerombol, mereka bisa bersatu, bisa kompak satu Iya, sama lain. Itu mungkin ada strategi yang harus apa itu nggih, dicapai untuk dicapai. Bu Tia itu seperti apa gitu? Oh iya Bu, sepertinya apa mungkin karena saya kurang memahami anak, saya kurang dekat, apalagi kan saya juga baru kenal dengan mereka. Apa mungkin nanti saya bertanya ke
guru sebelumnya ya, jadi guru kelas 5. Nanti saya akan coba bertanya sama Bu Vita tentang sifat dari masing-masing anak ini. Jadi saya juga melakukan pemetaan itu sama pemetaan. Saya pengen tahu gimana pergaulannya, gimana sifatnya, dan bagaimana cara memahami dari setiap anak. Mungkin nanti saya akan bertanya sama Bu Vita. Apa mungkin seperti itu ya, Bu? Nggih Bu Diah, tadi Bu Diah mengatakan bahwa yang pertama mungkin Bu Diah harus memahami dulu nggih Iya, karakteristik anak seperti nggih. itu. Terus yang kedua mungkin Bu Diah harus melakukan apa nggih, tanya jawab dengan guru sebelumnya Nggih. yang sudah Nggih. mengajar, seperti apakah karakteristiknya. Lah, dari Iya. 2 langkah ini kira-kira Bu Diah mau melakukan yang mana dulu? Mau mencoba Eh, yang mana? iya, apa mungkin nanti yang pertama saya mau apa namanya? Kolaborasi atau kerjasama dengan guru kelas 5. Saya akan mencatat kemampuan anaknya, kemudian eh, dengan cara bertanya, kemudian saya mungkin akan mengamati. Setelah itu nanti kemungkinan Bu ya, nanti misalkan setelah saya mengamati, saya akan mencoba untuk bicara hati ke hati dengan mereka. Mungkin dengan saya minta tolong dengan teman saya yang guru olahraga juga BK, nanti untuk memberikan penyuluhan anti bullying seperti itu. Mungkin mereka biar juga mendapatkan masukan dan pemahaman tentang pertemanan dan anti bullying itu seperti apa. Mungkin seperti itu Bu langkah yang akan saya lakukan. Nggih, bagus sekali, Bu, Iya. untuk rencana, Ibu tadi bahwa yang pertama tadi kok sepertinya harus mengamati dulu, nggih, Nggih, nggih. mengamati, terus kemudian, bertanya dengan Bapak Ibu guru wali kelas sebelumnya, Iya. dan tadi katanya harus bicara dari hati ke hati, Iya. kemungkinan nanti akan kerjasama dengan guru PJOK untuk melaksanakan Nggih. bimbingan apa itu, anti bullying, nggih. Iya, Bu. Menurut, Bu Diah, kira-kira yang Bu Diah itu efektif, itu yang mana nggih kira-kira? Saya masih belum begitu apa namanya matang Bu. Tapi nanti saya akan mencoba untuk yang tadi langkah langkah awal saya. Jadi saya mau bertanya dulu sama guru kelas sebelumnya, kemudian saya akan mencatat. Setelah itu saya akan apa namanya memetakan atau memahami satu persatu. Setelah itu saya akan minta bantuan dengan Bapak olahraga, Bapak PJOK tadi untuk memberikan penyuluhan, juga masukan. Tapi yang pasti sebelum saya melakukan seperti itu nanti saya akan berdiskusi dulu Bu yang pertama kali nanti dengan Ibu Kepala Sekolah tentang keluhan saya ini. Karena kan ya memang kita harus nyaman dulu. Kita harus nyaman dulu, fokus dulu ke anak-anak. Ketika kita sudah fokus, nanti saya akan mencoba lagi, Bu, mencoba cara lagi dengan cara memisahkan anak yang bergerombol tadi, yang membentuk seperti grup-grup tadi, Bu, dipisahkan. Misalkan yang pendiam dengan yang banyak bicara. Nah, nanti dari situ nanti saya juga akan mencoba mungkin dengan cara belajar tutorial. Jadi yang belum bisa diajari dengan yang bisa seperti itu. Jadi biar mereka punya kolaborasi gitu loh Bu. Harapan saya ke sana itu seperti itu sebenarnya. Jadi saya mungkin butuh bantuan ke teman-teman juga ibu kepala sekolah seperti itu. Nggih, bagus sekali Bu, tadi untuk rencananya ke depannya. Nah, tadi katanya Ibu itu, ingin berkolaborasi juga, ingin berkoordinasi dengan Ibu Nggih. Kepala Sekolah nggih? Nggih. Tapi sebelumnya Bu Diah, saya ingin tanya kira-kira misalnya dengan,
bekerja sama dengan Bapak Ibu guru sebelumnya, dengan teman-teman yang lain, kira-kira untuk pencapaian ini kira-kira kalau di sampai level 10 itu pencapaiannya kira-kira berapa nih bisa tercapai, di angka berapa? Mungkin dilihat dari sikap-sikap anak-anak itu di level 7 itu sudah bagus, Bu. Karena memang anaknya itu sepertinya apa ya? Individualnya itu banget gitu loh, nggak mau berteman gitu loh, Bu. 7 aja itu saya sudah senang sekali. Nggih, Seperti luar itu. biasa, Bu, Iya. nggih. Terus untuk selanjutnya rencana Ibu ke depannya setelah Iya. melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kira-kira Iya. kapan untuk segera dilaksanakan, Bu? Saya nanti setelah ini akan matur dulu ke Ibu Kepala Sekolah, saya akan diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, setelah itu nanti biar Ibu Kepala Sekolah juga membantu saya untuk menyampaikan ke Bapak APJOK untuk memberikan penyuluhan tentang anti bullying kepada anak-anak biar juga cepat selesai, Bu. Karena kan sebentar lagi juga sudah kita mulai pelajaran biasa seperti itu. Karena MPLS ini kok sepertinya saya lihat mereka masih belum bisa membaur. Seperti itu, Bu. Nggih, nggih. Berarti apa yang disampaikan Bu Diah tadi selain bekerja sama Ya. dengan rekan sejawat, selain Nggih. itu siapa lagi nggih yang bisa diajak kerjasama? Nanti saya akan mengajak apa namanya kerjasama juga dengan orang tua wali murid. Jadi ketika di rumah saya akan menyampaikan di grup mungkin dengan ibu orang tua wali murid untuk anak-anak sering bermain bersama seperti itu. Jadi tidak dengan A dengan B, A dengan B terus, jadi bergantian seperti itu. Dan ketika saya nanti juga membantu anak-anak dalam kelas dengan cara menyebar kelompok, membentuk kelompok sesuai dengan kemampuannya yang anaknya memiliki kelebihan kemampuannya nanti untuk bertutorial atau mengajari teman sebayanya. Seperti itu mungkin dengan cara dia mengajari, dia merasa wah aku bisa membantu teman yang lain gitu. Dan yang lain juga gitu, oh saya ternyata dibantu sama ini, ternyata dia baik ya. Saya pengennya nanti anak-anak memiliki sikap yang seperti itu biar mereka itu bisa berteman juga berkolaborasi punya manfaat dalam pertemanan seperti itu, Bu. Nggih, Bu Diah, luar Ya. biasa tadi bahwa selain kerjasama dengan rekan sejawat, Ibu Kepala Ya. Sekolah, juga dengan Ya. wali murid, nggih Iya, Bu, Bu, nggih. dengan wali murid itu kalau di Nggih, rumah. semoga nanti Iya. cepat mendapatkan solusi, nggih. Nggih, nggih, Bu. Bu Diah, tadi kita sudah berbincang, nggih, sudah tidak Nggih. terasa waktunya lama. Bagaimana sekarang perasaan Bu Diah dari apa yang disampaikan tadi? Saya lega sekali, Bu. Dari kemarin saya itu bingung menghadapi anak-anak ini gimana. Setelah saya bicara bercerita dengan Bu Deni, saya merasa lega, Bu. Saya punya solusi. Setelah ini saya akan melaksanakan solusi itu. Jadi biar semuanya cepat terselesaikan dan pelajaran bisa normal dan menyenangkan kembali, Bu. Nggih, nggih. Ya. Berarti apa yang dapat Bu Diah simpulkan dari perbincangan tadi? Iya, Bu, saya bisa menyimpulkan bahwa memang kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk menjadikan sesuatu itu berhasil. Karena kalau kita kerja sendirian, kita berpikir sendirian, kita tidak akan memiliki pemecahan. Jadi terima kasih nggih Bu Deni. Dengan saya bercerita dengan Bu Deni, saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan anak-anak. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu Diah, terima Ya. kasih untuk bincang-bincangnya. Nggih, Bu Deni. Semoga Bu Diah segera menerapkan dari apa yang menjadi permasalahan Bu Diah, dan saya juga nanti akan menunggu bagaimana hasilnya, nggih Bu Diah. Nggih, Bu.
kedepannya diberikan kelancaran. Terima kasih Amin. Bu Diah untuk Nggih. waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Nggih, terima kasih Bu Deni. Sama-sama. Nggih. Halo Bu Deni. Nggih, halo Bu Norma. Bagaimana tadi proses coachingnya? Berjalan dengan lancar? Ya Bu Norma, puji Tuhan semua sudah berjalan dengan lancar. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan ke Bu Deni. Boleh? Boleh Bu? Baik. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin didapatkan atau yang ingin didapatkan? Nggih. Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu tadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya tadi juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan apa yang menjadi kendala dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa sekali. Jadi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan saya amati juga ada beberapa ya, yaitu Bu Deni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita. Sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Deni juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan Oke, bagus sekali Bu Deni. Saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coaching bahwa Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Ibu sudah ada presence ya, atau kehadiran penuh. Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga pada coaching yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa, Bu. Deni sudah memberikan itu untuk coaching ini, dan mudah-mudahan ke depannya Bu Deni lebih sukses lagi, diberi kemudahan dalam melakukan coaching tersebut. Oh iya, satu lagi Bu Deni, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching Bu Deni hari ini? Nggih Bu, saya ingin mendalami lagi, memahami alur Tirta dalam melakukan coaching agar nantinya saya bisa lebih baik serta bisa merefleksi diri. Baik, itu luar biasa sekali loh hari ini. Jadi Ibu mendalami lagi ya alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Padahal tadi saya lihat Bu Deni sudah sangat luar biasa melakukan proses itu. Baik Ibu, terima kasih sudah melaksanakan sesi tanya jawab kali ini, dan saya sudah melakukan observasi terhadap Nina. Kemudian saya lihat Nina sudah menggunakan proses coaching dengan alur Tirta dengan sangat baik. Baik, saya akhiri dulu percakapan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.